Halo semuanya. Kenalin kami dari kelompok 6. Saya Naila Sadatul Rasidah, NRP 2042241114. Saya Ahmadin Fatur Rahman dengan NRP 2042241015. Saya Zakul Bintang Pradana, NRP 2042242106. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang proyek yang kami buat. Bayangkan saat fajar menyentuh ujung dedaunan, saat hutan bernafas memberi kehidupan bagi bumi. Di sanalah paru-paru dunia bekerja tanpa suara. Indonesia, negeri hijau yang dibanggakan oleh dunia. Lebih dari 120 juta hektar hutan terbentang. Tempat hidup jutaan makhluk. Sumber udara bersih. Penahan banjir, penyimpan karbon. Tapi di balik keindahannya itu, ada ancaman yang terus mengintainya. Setiap tahun, jutaan hektar hutan terbakar. Api yang datang secara diam-diam, dimulai dari percikan api yang kecil, dari suhu yang terus meningkat, dan kelembapan yang hilang. Asap itu bukan hanya asap, ia membawa penyakit dan bahkan kematian. Ia memadamkan harapan dan menyisakan tanah hangus yang butuh puluhan tahun untuk pulih. Asap menyelimuti langit, bukan hanya membakar pohon, tapi juga harapan udara dan masa depan. Tapi, bagaimana jika hutan kita bisa bicara? Bagaimana jika kita bisa mendengar isyaratnya sebelum semuanya menjadi abu? Pada saat membuka laptopnya, ia mendapatkan berita bahwa ada kebakaran hutan di pegunungan Jawa Timur. Dilaporkan masuk hutan Gunung Arjuno melalui Singosari, Kabupaten Malang. Kawanan ini biasa berburu burung dan rusa dengan bantuan anjing. Metodenya, mereka membakar hutan agar satwa buruan keluar sarang sehingga mudah dimatikan. Masuk. Din, ngapain sih gelap-gelap ini?
ini lagi nonton berita tentang kebakaran. Ini kebakaran yang di mana? Ini kebakaran yang ada di Jawa Timur. Tiap tahun ada aja sih ya kebakaran. Iya nih, kebakaran terus. Padahal kan penting banget ya hutan itu buat paru-paru dunia. Kira-kira ada nggak sih alat buat pendeteksi kebakaran gitu? Kayaknya sih belum ada. Gimana kita coba buat aja deh. Boleh sih, coba kita cari tahu ya. Ayo. Coba kita cari tahu yuk. Cari tahu di mana ya? Di AI coba biar lebih detail. Oh iya boleh tuh. Komponen dibutuhkan ESP32, sensor DHT22. Ini kayaknya aku ada semua deh komponennya deh. Di mana? Coba biar aku cari bantu. Ayo cari yuk. Ah ini ada breadboard. Ini kayaknya Sudah ada semua. udah. Yang pertama ada komponen ESP. Nah, ESP adalah singkatan dari Expressive System Platform. Microcontroller ini adalah otak dari suatu sistem. Kami menggunakan ESP32, sebuah papan microcontroller modern yang sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Dengan papan ini, kami bisa membaca data dari sensor, suhu dan kelembapan, memprosesnya, lalu mengirim hasilnya secara real-time ke web dashboard. Lalu komponen selanjutnya ada sensor DHT22, adalah komponen utama dalam sistem kali ini. Sensor ini mampu membaca suhu dan kelembapan udara dengan akurasi yang tinggi. Dengan data ini, kita bisa mengetahui kondisi lingkungan secara real time dan menentukan apakah suatu area berada dalam kondisi aman, siaga, atau bahaya terhadap potensi kebakaran. Breadboard. Breadboard adalah papan kecil yang digunakan untuk merakit rangkaian elektronik tanpa menyolder. Komponen seperti resistor, sensor, LED, dan microcontroller bisa langsung dipasang di atasnya menggunakan kabel jumper. Fungsinya sebagai tempat uji coba atau prototyping sebelum rangkaian dibuat secara permanen. Sebelum membuat rangkaian permanen, kami merakit semua komponen pada breadboard ini. Dengan papan ini, kami bisa cepat menguji apakah sensor ESP dan jumper terhubung dengan benar tanpa harus menyolder. Namun, kekurangan dari breadboard ini adalah tidak cocok untuk instalasi jangka panjang. Selanjutnya ada jumper. Jumper adalah kabel kecil yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik satu sama lain pada breadboard. Fungsinya untuk menghubung antar titik dalam rangkaian tanpa menyolder. Ini membuat perakitan menjadi lebih fleksibel dan cepat. Nah, sekarang kan alat-alat udah siap. Yuk coba kita rangkai yuk. Ayo coba, gimana Itu caranya? pertama USB ini kamu taruh di breadboardnya.
Oke. Nah, udah. Terus ini kan di sini ada pin plus, out sama minus. Ya. Plusnya itu ke voltasenya ke 3 volt, terus minusnya ke ground, lalu outnya ke pin 4. Oke. Sekarang kayak Ya, nah, udah. udah semua. Coba kita pastiin lagi. Pin plus ke 3 volt, benar. Terus ground ke minus, benar. Pin outnya ke D4, oke, sudah benar. Sekarang colokin kabel transfernya. Nah, sekarang kita coba transfer. Nah, proses compiling ini proses pengecekan programnya. Lalu setelah itu kalau misalnya sudah aman, otomatis bisa transfer programnya. Tekan tombol bootnya. Nah, proses uploadnya selesai. Lalu coba kita cek di serial monitornya. Udah cukup dulu, berarti yang ini nggak usah. Dapat. Din, ini kan udah selesai dirakit ya. Iya nih. Terus gimana sih cara transfer programnya? Nah, di sini kan tadi kita ada kabel biru ya. Iya. Nah, kabel biru itu kabel data buat transfer dari program yang kita buat di Arduino IDE dikirim ke ESP32 menggunakan kabel transfer itu. Jadi si Arduino IDE ini buat apa sih fungsinya? Nah, di sini kita buat memprogram DHT22 ini supaya bisa mengirimkan datanya ke database. Oh, terus cara ngirimin ke database-nya gimana itu kalau di Arduino IDE-nya? Di sini kan kita menggunakan satu jaringan yang sama ya.
Jadi kita menggunakan IP dari laptop ini dan menggunakan hotspot yang sama, lalu dioper ke database. Database itu menggunakan aplikasi yang berwarna oranye ini. Oh, namanya apa itu? Namanya XAMPP. Oh, jadi fungsinya si XAMPP itu buat database kita. Iya, jadi data dari sensor dikirim kan awalnya dari sensor ke ISP dulu. Habis dari ISP langsung dioper ke database. Oh, terus kalau buat nampilin si dashboardnya gimana? Nah, kita program lagi itu menggunakan Visual Code Studio di sini. Nah, ini adalah tampilannya, ini program-program yang tadi kita buat. Oh, terus itu di situ ada dashboard HTML, itu fungsinya buat apa? Nah, ini buat menampilkan data yang dikirim dari DHT22 tadi. Yang ada di database. Iya, terus berarti kalau register HTML? Nah, kalau register ini buat pendaftaran akunnya. Jadi kan supaya websitenya itu lengkap, kita tadi nyoba buat register, terus lalu ada login, lalu ada dashboardnya. Dashboard kan tadi tampilan utama dari pembacaan sensor itu. Oh, sekarang coba kita start coba. Aku pengen lihat si dashboardnya. Oke, boleh. Cara startnya pertama kita buka elektronnya. Terus kita ketik npm start. Nah, kita coba register dulu ya. Apa namanya nih? Coba Abin. Passwordnya Ahmadin. Register. Coba kita login. Oke. Ahmadin. Nah, ini adalah tampilan dashboard yang tadi aku bilang. Jadi si dashboard ini tuh bisa nampilin data dari si DHT22-nya ya? Iya, dari database. Oh, gitu. Terus Di sini ada tampilan suhunya, ada tampilan kelembapannya. Di sini ada grafik suhu. Nah, di sini ada status kondisi. Nah, ini yang kita gunakan buat pendeteksi kebakaran itu. Di program kan ada logika if else-nya. Jadi ketika di sini, di bawah sini. Nah, ketika temperatur di atas 45 derajat, maka si status kondisi ini akan menjadi darurat. Terus kalau temperatur di atas 38 akan menjadi siaga. Dan humidity di bawah 30 akan menjadi siaga juga di logika if else yang ini. oh gitu ya. Ya udah, sekarang kita coba demonstrasi alatnya yuk. Oke, kita coba. Nah, tadi kan udah selesai dirakit dan ditransfer programnya. Lalu gimana kalau kita coba langsung? Ayo coba aja. Nah, ini kan tampilan yang tadi kita buat ya. Iya. Suhunya berapa? 30 derajat Celcius sama kelembapannya 75 derajat. 75%. Ini jam 8.29 sesuai kan? Ini berarti datanya real time. Kenapa ini lama? Karena tadi di program kan kita ngirim datanya per 10 detik. Terus selanjutnya kita Coba status kondisinya. ya. Tadi di program kan ketika darurat siaga dulu. Ketika siaga di atas, ketika temperatur
di atas 38, maka tampilan status kondisi akan menjadi siaga. Dicoba. Berarti sekarang masih normal ya? Sekarang kondisi normal di suhu 30 derajat. (38). Tuh, karena di atas 38 menjadi siaga. Lalu kalau di atas 45 sesuai di program ini, maka akan menjadi darurat. Nah, coba lagi ya. Ya. Tuh, di atas 45 derajat menjadi darurat. Nah, fungsi dari rangkaian yang kita buat ini kan buat mendeteksi adanya kebakaran hutan. Jadi langkah pencegahan sebelum terjadinya kebakaran hutan. Nah, semoga dengan adanya alat kita ini bisa membantu para Dapat ya sudah itu sama yang lain-lainnya deh. Ini adalah tampilan dashboard sistem monitoring kebakaran hutan berbasis sensor DHT22 dan ESP32. Di bagian atas kita bisa melihat suhu udara saat ini 42,8 derajat Celcius, kelembapan 53,3%, status kondisi siaga. Ketiga indikator ini bekerja sebagai parameter utama untuk mendeteksi potensi kebakaran. Lalu, di bawahnya ada grafik historis yang menunjukkan perubahan suhu dari waktu ke waktu. Grafik ini juga membantu kita untuk melihat tren suhu harian yang biasanya memuncak di siang hari. Saat nilai suhu melewati ambang batas tertentu dan kelembapan turun drastis, status kondisi akan berubah dari aman menjadi siaga, hingga akhirnya bahaya jika diperlukan. Cukuplah. Masukin dah. Ini hanyalah langkah kecil seorang mahasiswa, tapi kami percaya dengan langkah kecil ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi hutan kita. Dengan alat sederhana ini mungkin tidak bisa memadamkan api, tapi dengan alat ini kita bisa mencegahnya supaya tidak terjadi kebakaran. Untuk harapan kami ke depannya, supaya kita lebih melek lagi akan tanggung jawab kita untuk menjaga hutan supaya tidak ada kebakaran lagi. Mari selamatkan hutan kita.